Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kasar Al-Kasaf Rimawan. Saya adalah mahasiswa hubungan internasional tepatnya di kampus UIN Sunan Ampel di Surabaya. Jadi pada pagi hari ini saya akan menceritakan sebuah yang dibilang ini adalah kisah heroik, atau mungkin kalian pernah dengar lah yang namanya sepak bola. Jadi pada pagi hari ini saya akan menceritakan tentang kepemimpinan strategis dalam pertandingan sepak bola. Ayo mulai. Jadi dalam dunia sepak bola kita pasti membutuhkan sebuah orang yang namanya pemimpin. Nah, jadi dalam dunia sepak bola yaitu ada dua pemimpin dalam tim sepak bola, seperti pelatih dan pemain yang bisa jadi dia itu sebagai kapten tim untuk memimpin sebuah pertandingan dalam match tersebut. Jadi dalam dunia sepak bola tentu saja kita butuh yang namanya pelatih dan satu lagi yaitu adalah kapten tim. Jadi kedua orang ini adalah hal yang terpenting atau sebuah public figure yang sangat penting sekali dalam dunia sepak bola. Kenapa? Karena sebuah tim itu gak cukup kok misalnya kita itu mengandalkan salah satu dari dua ini. Misalnya kita cuma mengandalkan pelatih doang tanpa kapten, terus masa kita ini ya kita pakai kapten doang gak usah pelatih, jadi kaptennya ini cuma sebagai penyemangat tim doang, gak cukup guys ya. Jadi dalam dunia sepak bola ini pelatih itu sangat penting sekali sebagai kehadirannya, karena dia akan memberi saran yang sangat kuat untuk membangun karakter tim tersebut, untuk memajukan tim yang ia bawa, dan ia pasti penuh tanggung jawab sekali untuk membangun tim tersebut. Seperti dia menyusun strategi permainannya, taktiknya, terus formasi yang benar ini gimana, terus membaca karakteristik permainan lawan. Dan beda sekali kalau kita ambil dari dua ini. Kita ambil saja kapten. Jadi kapten sebuah tim sepak bola ini tidak cukup kalau misalnya dia itu hanya memberi semangat doang dan motivasi. Dia juga berbuat tegas seperti pelatih dalam tim tersebut, seperti dia menegur anak buahnya, seperti mungkin anak buahnya itu melakukan blunder atau kesalahan dalam permainan. Tentu saja sang kapten akan memberi saran yang lebih atau memberi saran yang cukup baik untuk match tersebut. Jadi dalam materi kepemimpinan strategis ini, sepak bola itu gak hanya bermain tentang bola aja atau mengerti taktik tentang permainan sepak bola, melainkan kita harus berpikir kreatif dan kritis dalam kita menjalankan match tersebut atau pertandingan tersebut. Kenapa? Karena dalam pertandingan tersebut ya kita gak cukup lah kalau misalnya mengandalkan fisik doang, terus refleks atau keahlian yang kita punya, gak cukup begitu. Tapi kita itu butuh yang namanya berpikiran kritis dan kekompakan dalam tim dalam sebuah permainan. Karena jika kita tidak kompak dalam permainan tersebut, pasti tentu saja tim kita itu kalah. Contoh saya akan ambil seperti yang namanya itu klub Manchester United. Nah, jadi saat MU melawan Manchester City, jadi yang pertama tentu saja dalam ruang ganti pemain Manchester United, mereka itu sudah pasti mereka diberi yang namanya pengarahan dari sang pelatih, yaitu Michael Carrick. Jadi Michael Carrick ini dia memberi yang namanya saran atau pastikan semua pemain Manchester United itu harus membaca permainan lawan dan gimana caranya bisa membuat musuh itu menyerah begitu saja dalam pertandingan tersebut. Atau mungkin kalau semisal pemain MU itu berhasil mereka mengelabui para pemain City,
pasti pemain City sudah pasti akan kelelahan, atau mereka udah kehilangan ide, atau satu sama lain mereka sudah saling ego nih, mereka tidak mau umpan ke temannya, terus mereka main sendiri, marah-marah sendiri mungkin ya. Dan itulah, selain itu Manchester United juga mempunyai kapten yang bisa dibilang tangguh, yaitu bernama Bruno Fernandes, sang gelandang dari Portugal. Jadi Bruno Fernandes ini juga adalah kapten tim yang bisa dibilang dia itu tegas. Jadi Bruno Fernandes ini, meskipun kalian cuma ngeliat ya egonya doang lah, atau ini ya bisa dibilang kayak tadi lah, egois, jadi nggak mau umpan sebelumnya, tapi di sini dia berubah karena dia sebagai kapten, dia pasti harus memberi semangat dan motivasi, atau memberi saran yang lebih cukup dalam pertandingan tersebut. Dan akhirnya dalam pertandingan itu Manchester United pun menang dalam pertandingan sepak bola tersebut. Jadi selain meraih kemenangan, tentu saja kalau kita mempunyai pelatih dan kapten yang bisa dibilang itu mereka mempunyai secara karakteristik kepemimpinan strategis yang adil dan bagus, tentu saja tim akan naik daun. Seperti dampaknya kita akan dipuji seluruh dunia, fans seluruh dunia respect kepada kita, dan mereka tentu akan, dan tentu saja tim kita akan di-mention di seluruh media. Jadi, dan itulah pentingnya kepemimpinan strategis. Jadi kepemimpinan strategis ini tidak penting di dunia politik atau kedaulatan negara saja, melainkan dunia olahraga, khususnya sepak bola, itu juga penting banget. Dan itu saja dari saya. Oke, itu saja pembahasan saya pada hari ini tentang kepemimpinan strategis dalam dunia sepak bola. Dan itu penting sekali kita pelajari kepemimpinan strategis, karena dalam dunia sepak bola ini kepemimpinan strategis itu penting sekali untuk menjaga mental tim dan semangat tim dalam berjuang meraih kemenangan dan kebanggaan. Dan bisa dibilang kepemimpinan strategis ini tentu sangat penting sekali kita pelajari, karena suatu saat ya kita sebagai orang-orang penting pasti tentu saja siapa tahu suatu saat ke depan kita akan menjadi pemimpin, entah itu dalam perusahaan, komunitas, organisasi, atau dan lain-lain. Oke, jadi cukup itu saja dari saya, dan mohon maaf jika dalam pembahasan ini saya kurang menjelaskan, atau mungkin bahasaku kurang jelas, atau bisa dibilang kurang ya begitulah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Goodbye.